Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Farhan. Farhan Rizky Ramadan dengan NIM 4212201008. Saya dari Prodi Mekatronika semester 6 kelas A pagi. Di video kali ini saya akan membuat untuk penjelasan mengenai PBL dan juga untuk keperluan tugas-tugas yang lain yang memerlukan video penjelasan untuk PBL karena sekarang itu sudah masuk minggu AAS atau asesmen akhir semester dan saya rasa ini bakal banyak eh, mata kuliah yang memerlukan video untuk penjelasan PBL dan juga apalagi sekarang sudah dekat PBL Expo dan mungkin butuh video penjelasan dan lain-lain nah seperti itu. Jadi tujuan saya untuk membuat video ini yang pertama itu dan kedua ini memang ada tugas dari mata kuliah terkait untuk menjelaskan tugas saya di PBL ini dan apa yang saya buat atau yang saya rancang di PBL kali ini. Oke, kita langsung masuk saja. Oh, nggak usah. Oke, jadi saya dari kode PBL MK dengan kode 622503P dengan judul Alas Portable Pengubah Langkah Kaki Menjadi Energi Ramah Lingkungan berbasis piezoelektrik untuk penyimpanan dan pengisian daya. Nah, kenapa hanya ada nama saya di sini? Karena di PBL ini itu memang hanya terdapat saya sendiri. Jadi di PBL ini anggotanya itu hanya saya sendiri. Jadi saya merangkap. Jadi saya adalah ketua, saya adalah anggota, dan untuk pembimbing itu adalah Bu Ika Karlina Laila Nur Suci Ningtyas. Dan beliau itu dari Prodi TRE. Dan ya, beginilah saya sendiri di sini. Lalu kita langsung lanjut aja ke slide selanjutnya. Nah, itu ada latar belakang. Oke. Jadi latar belakang video ini yaitu karena proyek ini itu dilatar belakangi oleh masalah tingginya konsumsi energi listrik yang dimana listrik sekarang tuh sangat susah. Jadi gimana ya? Atau saya ulang, project ini dilatar belakangi oleh masalah tingginya konsumsi energi listrik berbasis fosil yang berdampak pada lingkungan melalui emisi karbon dan pemanasan global. Oleh karena itu, diperlukan alternatif sumber energi terbarukan yang dapat dimanfaatkan di ruang publik. Salah satu yang belum banyak dimanfaatkan adalah energi kinetik dari langkah kaki manusia. Dengan tingginya mobilitas masyarakat yang tinggi di area publik seperti kampus atau pusat perbelanjaan kayak mal-mal gitu dan fasilitas umum lainnya seperti bandara gitu kan atau yang lain lah. Energi kinetik dari pijakan kaki ini itu memiliki potensi untuk bisa dikonversi menjadi listrik menggunakan teknologi piezoelektrik. Oke, nah jadi untuk latar belakangnya seperti itu. Lalu kita lanjut ke tujuannya. Jadi itu tujuan proyek ini itu adalah menghasilkan energi alternatif dari aktivitas sehari-hari, mendukung pengembangan teknologi energi terbarukan, lalu meningkatkan kesadaran lingkungan melalui inovasi sederhana. Jadi memang tujuan proyek ini itu sebenarnya merancang sistem piezoelektrik berbasis sistem proyek ini yaitu merancang sistem sistem portable berbasis piezoelektrik yang mampu mengubah tekanan dari langkah kaki menjadi energi listrik yang disimpan dalam baterai. Jadi energi yang tersimpan bisa digunakan
untuk mengisi daya perangkat elektronik kecil melalui port USB. Dan juga selain itu, alat ini juga dilengkapi dengan loker penyimpanan sehingga lebih bermanfaat bagi pengguna ruang publik. Oke, lanjut untuk penjelasan sistemnya. Nah, jadi di penjelasan sistemnya itu seperti yang saya spill di awal tadi. Jadi, saya itu membuat sebuah alas dan sebuah bukan membuat ya. Jadi saya baru merancang aja, merancang. Jadi saya itu merancang dua alat, yaitu ada sebuah alas portable atau saya menyebutnya piezo pad dan juga sebuah tempat box pengisian daya atau kami buat ya charger box gitu, charge box. Nah, jadi saya jelasin satu-satu dulu. Jadi alas ini itu nanti ketika diberikan tekanan berupa tekanan mekanik ataupun getaran, bisa juga getaran, maka alas tersebut akan menghasilkan energi listrik. Jadi alas tersebut akan menghasilkan energi listrik, lalu energi listrik tersebut akan disalurkan ke baterai, akan disimpan ke baterai, lalu baterai tersebut akan bisa digunakan untuk eh, mengisi daya alat elektronik kecil seperti TWS, seperti ini TWS True Wireless Stereo ya panjangannya, stereo. Lalu dan juga charger box di sini itu bukan hanya sebagai tempat buat ngecas, tapi juga sebagai tempat untuk penyimpanan barang sesuai dengan judulnya tadi. Nah, mungkin itu singkatnya seperti itu, singkatnya seperti itu. Lalu kita lanjut. Nah, untuk elektrikalnya itu seperti ini. Saya memakai beberapa komponen-komponen. Aduh, ini masih aki ya. Harusnya baterai ya. Saya menggunakan baterai lithium harusnya. Jadi pertama itu ada susunan piezoelektrik yang saya bikin secara paralel. Nah, itu dipilih karena secara teori konfigurasi paralel pada piezoelektrik itu meningkatkan output arus, sementara konfigurasi seri itu meningkatkan tegangan. Jadi karena kebutuhan daya sistem ini lebih banyak pada arus untuk mengisi baterai LiPo, maka konfigurasi paralel lebih sesuai. Selanjutnya, keluaran piezoelektrik berbentuk gelombang AC. Nanti dari alas itu akan menghasilkan listrik AC atau listrik arus bolak-balik. Oleh karena itu, saya menggunakan penyearah yaitu bridge rectifier untuk mengkonversi arus DC menjadi mengkonversi arus AC menjadi DC karena semua perangkat penyimpanan dan pengisian memerlukan arus DC yang stabil. Untuk memastikan tegangan yang dihasilkan sesuai dengan spesifikasi baterai, dipasang modul boost converter dan step down converter yang bekerja berdasarkan hukum konversi daya, yaitu eh, V kali I daya ya. V sama dengan V kali I. Dan prinsip switching regulator untuk efisiensi tinggi. Oleh karena saya menggunakan relay itu. Jadi baterai lithium harusnya di sini baterai lithium ya. Ini gambar lama. Baterai lithium polimer dipilih sebagai media penyimpanan karena memiliki keunggulan dalam hal densitas tinggi, energi tinggi dengan ukuran ringkas yang sesuai dengan desain portable. Jadi pengisian baterai dikontrol oleh modul TP4056 yang sudah dilengkapi proteksi overcharge, overcurrent, dan short circuit sesuai dengan prinsip baterai management system BMS. Lalu untuk keperluan monitoring dipasang sensor INA 219 INA 219 yang memungkinkan pengukuran arus dan tegangan secara real time, atau ini sensor tegangan dan arus ya, INA ini. Data diolah oleh microcontroller Arduino yang sekaligus mengendalikan relay, LED indikator dan LCD. Jadi prinsip ini mengacu pada real time monitoring and feedback control system, sehingga pengguna bisa mengetahui kondisi energi yang sudah terkumpul dan status sistem dengan cepat.
Seluruh sistem elektrikal ini itu dirancang dengan prinsip efisiensi, safety, modularity, and user feedback. Sehingga mudah dipelihara, efisien dalam konversi energi, aman untuk perangkat, dan memberikan informasi pada pengguna. Lanjut. Nah, itu untuk penjelasan sistemnya. Kita masuk ke mekanikal. Nah, yang seperti saya spill di awal tadi, saya membuat dua alat, yaitu alas atau keset, atau kami sebutnya piezo pad. Yang kedua adalah charge box-nya. Nah, jadi untuk charge box-nya itu bentuknya seperti ini ya. Misalnya seperti ini. Jadi ada 6. Ini desainnya awal banget waktu saya masih ngajuin proposal. Ini desainnya masih awal, desain awal, dan dia seperti ini. Jadi ada 6 laci, di 3 itu untuk mengecas perangkat elektronik, dan 3-nya lagi itu untuk penyimpanan barang. Uh, Nanti mungkin ya, siapa tahu ada pengguna atau user dia ingin mengecas barang dan sekalian untuk menyimpan tas kecil atau jaket dan lain-lain gitu. Nanti bisa di sini dengan bisa di sini dengan dua kunci yang berbeda sih sebenarnya. Nanti pasti ya, nggak tahu. Oh, pasti itu masih rancangan aja. Nah, seperti ini. Lalu di sini bolongan ini itu awalnya saya memikir untuk kota infak. Itu kenapa? Karena untuk desain charge box ini itu saya terinspirasi dari kota infak yang ada di salah satu masjid di saya lupa. Pokoknya waktu itu saya terinspirasi dari salah satu masjid. Dia menggunakan chargebox yang seperti ini. Chargebox yang seperti ini, dia ada penyimpanannya, lalu dia ada kotak infaknya sebenarnya. Nah, seperti itu. Nah, untuk detail desainnya seperti ini. Dengan tingginya itu 1,5 meter, 1,5 atau 1500 milimeter, ya, 1500 milimeter. Lalu lebarnya itu 500 milimeter atau setengah meter, 500 sentimeter, eh 500 milimeter gitu. Dan juga untuk ini untuk lebarnya, untuk sisi belakangnya ini panjang. Oh, untuk panjangnya itu 550, lebarnya 500. Dan untuk lacinya itu untuk lacinya itu kedalamannya itu sekitar 20 cm, 20 cm atau 200 milimeter. Dan untuk tingginya itu ada 150 atau 15 cm, 15 cm. Nah, untuk detail belakangnya itu seperti ini. Jadi ada dua. Kenapa? Karena di bagian atas ini itu adalah untuk tempat penginstalasian. Karena nanti di dalamnya itu kan ada power bank rakitan. Di dalam itu ada power bank rakitan yang dimana tadi untuk mengecas. Dan juga di bawahnya ini adalah untuk penyimpanan baterainya. Nah, di masing-masing laci itu sudah dilengkapi dengan pintu locker. Pintu locker. Jadi seperti itu. Oke, mungkin sebelum kita masuk ke alas, saya akan menampilkan ininya sebenarnya. Uh, Nah, untuk detailnya itu seperti ini. Detailnya seperti ini. Kita tutup. Nah, kita tutup. Nah, nah ini dia. Nah, ini dia detailnya seperti ini. Jadi di dalam itu nanti bakal ada power bank rakitan yang dari baterai lithium tadi. Nah, ini seperti ini. Nah, ini adalah konsep awal yang saya bilang tadi kan. Ini adalah konsep awal saya. Nah, karena waktu itu sempat ada benchmark pertama dan bagaimana jika memang tidak mendapatkan BHP, seperti apa kira-kira desainnya gitu. Nah, dan saya itu merevisi desainnya itu seperti ini. Nah, saya mendapatkan desainnya itu seperti ini.
Dan yang bikin berbeda adalah ini tempat untuk monitoringnya. Karena tadi eh, untuk elektrikal itu ada tempatnya sendiri ya kan. Tadi ada karena tadi box dia besar. Nah, dia ada tempat untuk tempat apa namanya elektrikalnya sendiri. Nah, di sini itu saya menggunakan box elektrikal itu yang biasanya berwarna hitam. Nah, ini ukurannya X6. Saya lupa untuk ukuran detailnya, tapi kalau misalnya teman-teman itu mencari box elektrikal, box elektrikal dia warnanya hitam. Nah, ini ukurannya X6. Nah, di sini ada dilengkapi dengan LCD untuk monitoring secara real time. Jadi nanti ketika baterai itu terisi dari alas piezoPet itu memberikan daya untuk mengisi baterai yang ada di dalam sini, dia akan menampilkan di sini berapa persen seperti itu. Berapa persen baterai yang masuk atau sudah terisi selama berapa persen gitu pokoknya. Nah, jadi seperti itu. Ini nanti bisa ditutup seperti ini kan. Nah, hal ini juga bisa ditutup. Nah, ini saya buat satu aja. Nah, niatnya pas itu saya tuh pengen sekali bikin. Cuman karena saya ini sendiri, saya rasa project ini tuh terlalu besar dan terlalu mahal. Apalagi saya sendiri kan. Itu apalagi saya juga semester 6, saya juga harus menyusun proposal TA saya, tugas akhir saya. Jadinya benar-benar nggak kehandle, benar-benar eh, nggak kepegang lah. Jadi saya harus memilih antara tugas akhir saya ataupun PBL. Jadi saya daripada dua-duanya itu kelepas, mending saya fokuskan ke tugas akhir saya. Nah, jadi ya seperti inilah. Nah, untuk di sini tuh seperti ini. Lalu kita masuk lagi ke PowerPoint. Untuk box sudah, kita lanjut ke alas. Nah, untuk di alas mekanikal, sebenarnya saya bilang tadi ini adalah konsep desain awal. Nanti saya akan menunjukkan konsep desain akhir saya. Jadi singkatnya alas ini, seperti yang saya bilang tadi, alas ini nanti akan sumber dayanya itu akan dari sumber daya utamanya itu akan dari alas ini. Karena apa? Karena alas ini nanti akan diberikan tekanan atau dipijak oleh orang yang lalu lalang lewat dan akan menghasilkan energi. Nah, jadi alas ini itu sebenarnya dilengkapi dengan 4 lapis. Nanti desain yang terbaru itu ada 5 lapis. Nah, dia ada 4 lapis ya. Desainnya mirip-mirip juga. Jadi seperti ada yang paling bawah ini adalah alas rubber atau nanti dia karpet rubber agar nanti ketika dipijak dia tidak licin. Lalu di sini tuh ada lapisan keduanya, ini adalah rangkaian piezoelektriknya nanti yang akan diinstalasi, rangkaian piezoelektrik. Lalu di sini ada papan permukaan. Lalu ini adalah keset. Nah, kenapa nih kesetnya itu paling atas dan kenapa kesetnya itu berubah? Untuk untuk papan ini dia itu berbahan dasar kayu triplek. Nah, ya eh, kayu triplek dan desainnya itu saya buat seperti ini. Nanti nanti untuk detailnya akan saya akan saya kasih tahu. Nah, saya chamfer seperti ini. Lalu di sini untuk lapisan terakhir adalah karpet. Karpet atau ya kayak karpet-karpet yang biasa ada di rumah atau di tempat umum gitulah. Nah, kenapa dia berbahannya ini? Jadi kenapa ya? Eh, karena lapisan paling atas ini itu adalah lapisan yang paling atas yang akan nanti langsung menyentuh dengan kaki seseorang atau kaki dari pengguna. Jadi
Nah, sebenarnya konsepnya ini ya, kadang seringkali miskomunikasi. Jadi kayak ada beberapa pertanyaan, karena ini project ini udah lama juga. Jadi ada beberapa pertanyaan yang sering lewat. Eh, jadi apakah orang tersebut harus lari-lari di alas di alas itu atau jalan-jalan di alas itu kalau mau ngecas? Sebenarnya enggak juga, sebenarnya enggak. Eh, jadi alas ini itu dia kan akan saya pasangkan, akan saya tempatkan. Ini maksudnya ini rancangan saya. Dia akan saya tempatkan di tempat yang di mana ada orang yang lalu lalang. Contohnya pintu-pintu yang one way gitu. Jadi ada orang kalau keluar masuk, kalau mau masuk, kalau mau keluar, dia lewat satu pintu yang sama. Jadi ketika orang memijak alas tersebut, maka alas tersebut langsung bisa mengisi daya. Dan jika akan digunakan, dan jika chargebox tersebut ingin digunakan, dia nanti bakal ada indikator yang memberitahu atau apa ya, atau menunjukkan kalau salah satu dari chargebox ini atau dari laci ini itu bisa dipakai. Contohnya nanti ada lampu LED. Makanya tadi di bagian elektrikal ada lampu LED sebagai indikator. Itu nanti yang buat yang mana laci bagian mana atau baterai yang mana yang bisa digunakan untuk mengecas. Nah, jadi kayak nggak harus orang lalu lalang, orang harus lompat-lompat, lari-lari biar cepet, nggak harus capek soalnya nanti bakal capek sendiri. Jadi makanya nanti rancangan saya untuk memberikan indikator jika eh, itu bisa digunakan atau tidak, ya gitu aja. Untuk detailnya seperti ini. Untuk ukurannya itu untuk ukuran alasnya itu sekitar 80 cm, 80 cm, lebarnya 50 cm, dan ketebalannya itu hanya 1 cm, ketebalannya hanya 1 cm. Lalu itu untuk ini ya, untuk apa namanya, karpet. Lalu untuk papannya itu lebarnya, oh salah tadi, ini untuk apa, ketebalan papannya 1 cm. Lalu ini untuk untuk panjangnya itu sekitar 800 800 atau 80 cm. Aduh, lebarnya belum. Lebarnya nih harusnya berapa ya? Terus itu 60. Dia pokoknya lebih lebar. Iya, 60-an. 65 kalau nggak salah, 65 cm. Nah, lalu ini ada karpetnya tadi. Karpetnya tadi untuk karpet rubber ya. Karpet rubber yang lapisan pertama atau yang paling bawah atau yang paling dasar, itu dia lebarnya 500 cm, panjangnya 50 cm, lebarnya panjangnya 80 cm. Untuk ketebalannya itu 2 mili, 2 mili. Dan ini saya sudah riset untuk ketebalannya ada segitu. Lalu ini adalah bezel elektriknya dengan diameter 12. Nah, lalu total ketinggiannya itu adalah 1,5 cm. Nah, ini saya akan ngasih tahu untuk assembly. Aduh, ini udah assembly terbaru ya. Nah, oke. Jadi ini adalah desainnya itu seperti ini. Ini memang kalau tampaknya dari atas dia memang sini. Ini isometric. Tapi kalau misalnya tampaknya dari depan, dia bakal seperti ini. Nah, lihat. Ini adalah desain yang terbaru. Yang membedakan adalah apa? Yang membedakan adalah lapisannya. Lapisan untuk penginstalasiannya. Jadi, saya kemarin waktu itu saya sempat berpikir, nggak mungkin penginstalasian itu diletakkan di karpet rubber atau di lapisan paling bawah, lapisan pertama. Nah, jadi saya berpikir untuk menambahkan satu lapisan lagi, yaitu perubahan papan kayu, triplek juga, tapi ketebalannya itu lebih tipis daripada papan permukaan yang ini. Jadi memang fungsinya hanya untuk eh, sebagai tempat, sebagai tempat untuk penginstalasian dari piezoelektriknya ini saja. Atau nanti saya eksklusi sebentar ya. Ini dan ini udah biasa. Nah,
Nah, jadi seperti ini. Nah, lalu ada tambahan lagi yaitu apa? Jadi piezoelektrik ini dia tidak sendirian, dia ada kawannya, yaitu adalah sebuah busa atau nanti ada per di dalamnya. Nah, fungsinya untuk apa? Fungsinya itu adalah untuk meredam. Meredam agar apa? Agar rangkaian dari piezoelektrik ini itu tidak eh, cepat rusak gitu. Jadi dia tidak cepat rusak atau hancur atau ya rusak lah karena kan ini kan bakal dipijak terus, bakal dipijak setiap harinya gitu, setiap harinya bakal dipijak. Jadi saya berpikir ini harus ada yang sebagai peredam juga gitu, sebagai peredam. Nah, jadi peredamnya itu bisa dibilang ada dua di sini. Yang pertama ini busa atau per ini. Yang kedua itu adalah alas itu sendiri, alas dari karpet ini. Jadi karpet ini dia bisa sedikit meredam, meredam tekanan, lalu dibantu dengan busa ini. Nah, ya seperti ini misalnya. Jadi nanti dia akan masuk ke dalam, dia ketika dipijak dia akan masuk ke dalam, dan ketika dia apa namanya, ketika dia sudah tidak dipijak maka dia akan naik lagi. Jadi dia konsepnya bouncy gitu, bouncy. Karena ada per di dalamnya. Oke, mungkin itu untuk detailnya. Nah, oke, tadi ada detail yang saya bilang tadi. Saya buat itu seperti ini. Agak saya chamfer. Kenapa? Pertanyaannya kenapa? Karena karena ini itu ditempatkan di jalan atau di tempat umum, di lantai tempat umum, agar tidak mengganggu pengguna jalan, maka saya membuat itu ujung untuk di sisi-sisinya itu saya chamfer seperti ini. Saya runcingkan agar kalau misalnya nanti ada troli atau kursi roda yang lewat, tidak perlu membutuhkan effort yang besar untuk mendorongnya. Karena kan seperti yang saya bilang tadi, saya akan meletakkan atau mengimplementasikan alas ini itu di eh, ruangan yang memiliki pintu masuk, satu pintu masuk. Jadi orang keluar masuk lewat situ. Jadi kalau misalnya ada orang yang lewat, alas ini akan terus terpijak, terpijak, terpijak. Nah, kalau misalnya nanti ada kursi roda atau ada troli yang masuk, itu tidak terlalu membutuhkan effort. Nah, makanya saya membuat desain itu seperti ini. Jadi saya chamfer. Nah, kalau misalnya desain baru gini, kita kira ketebalannya berapa? Untuk ketebalannya itu bisa dibilang kalau yang tadi kan 1,5 senti, 1,5 senti. Nah, karena ini ketebalannya itu menjadi dua, kalau nggak salah 2,5, 2,5. Soalnya ini kelihatannya aja tinggi karena dia memang didesain. Waktu didesainnya gini. Nah, aslinya dia tingginya itu hanya 2,5, 2,5. Ini 2 mili, ini 3 mili, udah mili, 3 mili, udah 0,5 senti kan. Ini bisa dibilang ini entah 1 senti kayaknya. Itu udah 2 senti. 2 senti. Oh, bisa atau ini 3 senti. 3 senti ya. Paling tinggi 3 senti lah. 3 senti. Gitu. Nah, ini bisa dibilang ini udah 2 senti. Ini 3. Oh, 3,5 deh. Ini sepertinya 3 ya, 3,5, 3,5 senti. 3,5 senti. Oke. Nah, 3,5 senti nggak terlalu tinggi lah. Nah, jadi seperti itu. Dan saya juga membuat kalau misalnya dia dua tuh seperti ini. Yes. Nah, kalau dia dua tuh jadi seperti ini. Kalau nggak salah saya sempat membuat video motion study. Kalau misalnya dia dipijak itu seperti apa? Nih, waduh, apakah tidak tersave ya? Karena pembuatannya itu benar-benar berat sekali. Aduh, sepertinya udah nggak ada ya. Ada di situ ada. Biasanya saya pernah buat, jadi dia nanti ketika saya play dia video ini akan naik turun naik turun naik turun seperti itu. Dan ini juga sebenarnya saya ingin membuat simulasinya itu seperti apa. Jadi nanti kan
kan kalau misalnya alas yang apalagi besar, lebar itu 50 cm, dan orang kalau lewat pasti kan kebanyakan dia memijak itu nggak selalu tepat di tengah, atau kadang dia di sini, kadang di sini, atau kadang di sini, kadang di ujung gitu kan. Nah, saya tuh pengen waktu itu membuat simulasi kalau misalnya dia diberikan tekanan di bagian sini, maka nanti di sini tuh ada biru-biru, merah-merah gitu, gitu. Seperti itu. Tapi ini, noh, pesan tadinya udah hilang apa karena udah lama nggak dibuka gitu. Oke, jadi seperti itu. Nah, kita lanjut lagi ke materi. Nah, seperti yang saya bilang tadi, saya menempatkan ini di tempat umum yang dimana memiliki satu pintu masuk. Jadi orang lalu lalang, orang keluar, orang masuk itu melewati jalur yang sama atau jalan yang sama. Oleh karena itu, saya ini tuh adalah saya terinspirasi dari terminal bus. Waktu itu saya sempat ke terminal bus. Dia desainnya itu seperti ini, tempatnya seperti ini. Nah, di sini alasnya itu akan saya taruh di sini, di mana orang lalu lalang masuk kan, masuk itu lewatnya sini. Lalu untuk charge boxnya itu ada di depan. Nah, harusnya di sini kalau misalnya saya memang rajin itu di sini tuh ada orang jualan di sini, orang jualan. Di sini orang beli tiketnya. Nah, di sini ada orang nunggu. Nah, ketika orang nunggu, dia bisa memecah di sini atau nanti di sini sebenarnya ada kursi juga. Di sini ada orang tempat jualan kan, jualan. Nah, di sini kursi, orang nunggu, nunggu. Nah, jadi orang lewat. Ketika orang lewat, maka energi yang dihasilkan akan tersimpan di sini. Disimpan. Nah, jadi seperti itu. Oke. Saya ada lagi untuk desain implementasi. Sebentar ini saya close dulu. Untuk desain implementasi lagi. Nah, ini saya membuat untuk yang di lobby kampus. Nah, jadi saya terinspirasi dari di ruang kalau nggak lantai 8, lantai 7. Dia ada kursinya di depan sih, ada kursi dan meja harusnya di depan depan lift. Nah, jadi ketika jadi seperti ini kan. Ketika orang masuk, ketika orang keluar, maka orang akan menginjak alas tersebut untuk masuk. Dan begitu juga dengan ini ada ruangan kelas, ada ruangan kelas. Nanti ketika dia keluar, dia akan menginjak alas tersebut. Nah, lalu untuk chargernya itu di sini, dia di samping mading, di samping mading. Nah, mungkin mungkin kalian penasaran bagaimana cara menginstalasinya. Nah, instalasinya itu adalah lewat atas. Jadi ini akan disambungkan, ini nanti akan disambungkan. Nah, dia nanti akan melewat atas. Dia akan lewat sini. Set. Nah, nanti dia lewat sini harusnya. Di sini kan sini itu harusnya ada jendela kan ya di sana. Kalau misalnya teman-teman tahu lah, pasti tahu lah. Nggak mungkin nggak tahu kalau ini di GU ya, di gedung utama. Nah, ini nanti akan instalasinya sini, dia lewat atas. Tapi dia lewat atas. Nah, baru nanti akan dia muncul dari sini. Nah, baru diinstalasi di sini. Nah, begitu. Oke. Nah, jadi kurang lebih seperti itulah untuk detail desainnya. Implementasi 3, implementasi 4. Oke. Oke. Untuk desain saya rasa itu cukup. Kita lanjut lagi. Kita lanjut lagi ke materi. Jadi untuk manfaat dan harapan, jadi proyek ini diharapkan mampu memberikan manfaat yang nyata, antara lain mendukung transisi ke energi terbarukan yang lebih ramah lingkungan, lalu meningkatkan efisiensi energi di ruang publik, lalu memberikan pengalaman baru bagi masyarakat dalam menggunakan fasilitas umum yang cerdas dan hemat energi. Gitu. Lalu kita lanjut lagi. Nah,
Juga harapan saya ke depannya mungkin desain ini itu bisa dikembangkan lebih lanjut agar bisa lebih efisien lagi dan lebih sensitif terhadap tekanan ringan dan lebih mudah diproduksi massal ya. Ya minimal karena ini saya baru rancangan, mungkin bisa nanti kalau di semester depan atau di PBL selanjutnya yang akan yang mungkin akan meneruskan project ini. Saya harap project ini tuh bisa terrealisasikan untuk prototipenya aja dulu, prototipenya terlebih dahulu. Nah, siapa tahu nanti jika ini memang bisa, saya bakal bahagia sekali juga. Dan saya rasa eh, Politeknik mungkin akan terbantu sih, saya rasa ya. Untuk karena ini adalah merupakan pemanfaatan energi yang luar biasa menurut saya. Dari langkah kaki bisa bisa untuk Anda itu mengecas HP Anda gitu. Mengecas HP kalian. Kan lumayan ya kan. Ya minimal bisa sampai ini deh. Kalau misalnya jadi ya prototipenya untuk alas aja dulu, untuk alas prototipenya itu bisa sampai ke pengisian baterai dulu, pengisian baterai ke baterai lithium dulu kan. Nah, jika itu bisa, baru lanjut nanti. Next levelnya itu bisa dipakai dari baterai lithium itu bisa dipakai menjadi bisa dipakai menjadi power bank. Karena kan power bank juga berasal dari baterai lithium kan tempat penyimpanannya. Power bank itu kan isinya baterai lithium di dalamnya. Nah, jadi konsepnya itu sama aja sebenarnya, sama aja. Bedanya energinya itu dari langkah kaki kita gitu, dari langkah kaki kita. Jadi saya berdoa aja untuk yang terbaik lah yang kedepannya dan saya juga berharap eh, proyek saya ini bisa terrealisasikan gitu. Saya bangga lah, saya bangga lah kalau misalnya bisa terrealisasikan. Oke, penuh untuk sekian. Demikianlah penjelasan dari saya mengenai proyek alas portable pengubah langkah kaki menjadi energi ramah lingkungan berbasis piezoelektrik, khususnya pada aspek mekanikal dan elektrikal yang saya jelaskan tadi. Semoga proyek ini dapat memberikan inspirasi dan kontribusi nyata terhadap pengembangan teknologi energi ramah lingkungan di Indonesia. Terima kasih atas perhatiannya Bapak dan Ibu dan rekan-rekan semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.